Hai Hai guys, guys. selamat datang di podcast kami. Nah, pada podcast kali ini kami ingin mewawancari Bapak David seputar rahasia dalam bisnis mebelnya. Sebelum kami masuk ke podcast kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hans. Saya Melani, nama saya Rafaela. Yuk ikutin terus podcast kita ya. Stay tune. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oh ya, saya David Chong, nama saya David Chong. Nah, saya di sini sebagai founder dari Dismanter dalam bidang mebel interior ya, gitu Iya. sih. Nah, Ya, sebelumnya kita juga mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Ada saya sendiri, Melani, dan kedua teman saya, Hans dan Rafaela. Ya, supaya biar menghangatkan suasana ya, berbincang-bincang sedikit. oh jadi, Gimana kabarnya? oh sehat. Kalian gimana kabarnya? Ya, sehat. Oh iya. Perasaannya gimana tuh ketemu sama kami, Oh, diajak berbicara? Ya, seneng dong pasti toh. Ya. Kita Apalagi juga diajak. lebih seneng ya. Oh, kan sama-sama bincang bagi-bagi ilmu juga kan? Iya. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu nama perusahaannya tuh Desima Interior. Desima Interior. Sejak kapan mendirikan perusahaan ini? Udah 7 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Lama. 2000 sekitar 2014an. Sudah lama berarti. Oh, lama dong. Iya. Iya. Dalam mendirikan Desima ini kan pasti ada cerita. Bisa boleh Oh, diceritakan? banyak. Mau macam yang pendek? Singkat nggak Oh, apa-apa. singkat aja. Panjang juga nggak Ya, apa-apa. jadi ini kan aslinya perusahaan ini kan perusahaan dengan teman saya gitu loh. Iya. Nah, kita punya visi misi yang sama. Aku merasa dia kuat gitu. Dia juga bidangnya interior tuh bahkan apa namanya? Dia itu udah teman saya yang seumuran itu bekerja di bidang ini tuh malah setelah lulus kuliah gitu. Dan bapaknya juga interior. Jadi dia punya visi yang sangat kuat. Jadi kita sama-sama bertemu, membangun visi misi, impian yang sama dengan kualitas yang sama. Akhirnya kita join. Itu ya pertama ya dapat kecil-kecil dari teman-teman. Tapi pas kita bekerja kan, oh ini passion kita. Makanya yang paling penting untuk bertahan lama adalah visi misinya harus kuat. Saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Kalau visi misi nggak kuat ya, ya biasa itu tidak bertahan lama gitu. Kalau boleh di-spill sedikit, cara pembuatan mebelnya gimana? Oh cara Cara ya, cuma yang oh kayak gini ya, contoh ini aja ya. Iya. Nah ini kan biasanya kan kita pakai triplek. Nah Iya. triplek itu banyak request, ada yang meranti, ada yang itu gitu. Cuma saya sekedar aja ya. Jadi pertama kita beli triplek, langsung ini kita pakai yang sistem HPL. Sistem HPL itu yang sistem tempel gitu. Ya bisa pakai lem kuning, ada lemnya sendiri lah. Nah nanti setelah penempelan ada namanya proses finishing. Nah proses finishing itu perapian gitu, jadi biar kelihatan lebih cantik kita. Gitu. Rata-rata kira-kira satu barang tuh harganya berapa? Mungkin penonton ada yang tertarik nanti. Oh, kalau harga itu kan kita ke arah produksi, jadi kita bisa hitung per meter. Oh, Jadi aslinya mebel tuh banyak ya, kayak ini HPL, ada yang duko. Nah juga ada kadang yang duko itu yang cecer, itu pasti harga lebih mahal. Kurang lebih per meternya 3 sampai 4, tapi kalau HPL ini lebih murah, per meternya 2 sampai 3 gitu. Tapi ini kita hitung kayunya aja ya, kan biasanya kan kalau di interior kan ada kacanya gitu kan, terus ada kayak wallpapernya ini yang di sebelah ini wallpaper. Nah itu nanti jadi hitungannya agak fleksibel gitu sih. Itu sama tergantung dari kliennya juga mau seperti apa. ya mungkin nanti penonton ada yang tertarik ya. Iya langsung aja. Iya langsung gitu hubungi ya. Desima Interior ya. Nah, butuh rumah cantik panggil Desima Interior. Oh iya. Ya. Iya. Selama Bapak mendirikan perusahaan ini selama 7 tahun, cukup lama ya Pak? Oh lama sekali. Pasti banyak tantangan gitu ya. Tantangan ya. Tantangan. Nah, Bapak menemukan kendala apa saja yang dialami selama 7 tahun saat mendirikan perusahaan ini? Simple SDM. SDM. Wah, apa itu? SDM sumber daya manusia. Sumber daya Sumber manusia. daya. Karena pekerjaan kita kan banyak. Kita perlu tukang kayu, kita perlu tukang kaca, kita perlu tukang listrik dan lain-lainnya ya. Nah itu kadang membuat mereka bekerja sama dalam satu bidang itu kadang ada kesulitan. Tapi sementara ini makanya kalau kurang kita harus apa namanya pinter juga ya untuk mengatur SDM. Karena anggapannya kayak satu ini ada tukang kayu, ada tukang finishing, gitu kan, ada tukang wallpaper. Nah jadi kita harus berkombinasi tiga ini
harus jelas. Kalau ada yang satu yang miss bahaya, itu sih. Itu kalau misalnya ada 3 yang kerjasama dalam satu bidang ya, 2 benar 1 salah, biasanya 2-nya juga kena. Gitu. Tertarik, Pak. Harus bekerja sama gitu ya. Kayak kalian 3 orang ini kan. Iya, kita saling melengkapi. Saling melengkapi gitu. Ya. Jadi upayanya gimana Pak mengatasi? Solusinya. Solusinya. Briefingnya sangat jelas, komunikasinya. Kalau zaman dahulu, aku agak bingung ya. Kalau zaman dahulu kayak kontraktor atau interior apa, itu kan kalau sekarang kan lebih gampang, WhatsApp. Jadi kalau ada apa-apa tinggal WhatsApp, cepet kan, 1 menit 2 menit. Pak ini kurang ini tolong hari ini sini. Nah itu, jadi sekarang lebih ramai. Kalau zaman dahulu ayo bangun, misalnya mau kabar-kabar, masa surat-suratan, minggu depan banyak jadi masa berhenti minggu depan, nah itu nggak tahu. Cuma aplikasi dipakai. Jadi dibantu sama teknologi. Iya harus. Modern gitu. Kreatif. Gitu. Iya. Itu. Ya, jadi bagaimana cara Bapak mempertahankan kualitas kerja Bapak pada karyawan? Nah itu, apalagi visi misi itu harus kuat. Jadi misi kita tuh apa? Misal ya visi kita ingin untuk interior ini memberikan yang terbaik untuk apa konsumen gitu ya. Nah misinya kita apa ya? Misinya contoh standar kita adalah segini. Ya kita harus mengajari untuk anak-anak untuk bisa menuju satu jalan itu. Nah gitu. Jadi gak setiap program kan aku bilang SDM kan banyak, ada tukang kayu, ada bagian besi, ada bagian apa. Karena kalau punya visi misi sendiri pasti jalannya kemana-mana. Fungsinya kita adalah mengerucutkan. Gitu. Oh iya, jadi selama 7 tahun ini Pak, pernah mengalami kayak kendala, bukan kendala sih, lebih tepatnya ke konflik antara karyawan dan pelanggan. Itu pasti. Gimana cara mengatasinya? Ya cara mengatasinya ya gini, itu hampir sama ke arah SDM, tapi ke arah pekerja, kita sama konsumen ya. Ya yang paling benar ya hasilnya adalah sebelum bekerja perjanjiannya itu harus kuat. Itu. Jadi sebelum kerja ya, misalnya kita ada pekerjaan bangun ini, kita harus buat perjanjian ini, terus sama-sama tanda tangan. Soalnya kadang apa? Kalau nggak ada perjanjian kadang kita lupa, mereka juga bisa lupa. Jadi misalnya saya kerjanya cuma 8 meter ya. Nah, terus lainnya bilang, "Loh, yang 9-nya mana?" gitu. Nah, kan bingung nih. Kayaknya saya dulu bilang 8, dia kok bilang 9. Paling gampang adalah surat ini. Itu, surat itu penting lah. Itu. Sebuah perjanjian kerja jasa apapun, usahakan perjanjian itu jelas gitu. Tapi ya jangan terlalu kaku sama perjanjian, karena kliennya minta apa gitu. Nah, tolong sedikit gini, pokoknya nggak apa-apa gitu kan. Nah, yang penting kan klien puas. Ya motonya klien puas kita lemas. Iya ya memang pasti. Cuma yang maksudnya apanya ya kadang orang bilang konsumen adalah raja. Tapi kalau kita terlalu memikir hal itu juga bahaya. Kita harus kasih batasan. Salah satu batasan yang paling bagus adalah menggunakan surat itu, surat perjanjian itu. Ya jadi dia raja, dia mau ke kita juga, kan kita nggak tahu hatinya klien. Ya kan kita nggak tahu hatinya orang. Ada juga pembeli yang nakal loh. Jadi bukan penjual aja nakal, ada juga pembeli yang nakal, harus dibuang itu. Nakalnya gimana? Ya nakalnya kayak gitu, berbedanya apa tapi dia mau minta sampai 11. Kurang lebih, tapi kita nggak ngomong secara luas ya. Ada penjual nakal, pembeli juga ada yang nakal. Nah, kalau penjual yang nakal terus kita jadikan raja, hancurlah kerajaan. Iya. Nah, paling gampang adalah buat surat dulu. Surat ini bukan mengancam atau apa, untuk jaga-jaga persiapan. Itu gitu aja. Terus cara memasarkannya gimana? Pemasakannya? Oh, yang tadi saya bilang apa namanya? Instagram itu loh. Instagram sama biasanya nih ya. Yang moto kita adalah membuat klien Anda post kita lemas ya. Yang post itu pasti akan membantu kita untuk menawarkan yang lain tanpa sengaja. Jadi misalnya si A ini puas ya, aku puas nih guys Desima ini, aku punya saudara, saya tawarkan gitu. Itu ada ilmunya word of mouth lah. Ya, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Tapi itu penting, itu biasa awal tuh kayak gitu. Tapi untuk 7 tahun harus butuh tenaga lain.
Instagram dan marketing harus ada. Pertama-tama word of mouth, tapi lama-lama ya kita harus terapkan juga gitu. Lebih maju lebih ya. Pelan-pelan lah gitu lah. Gitu. Terus kok bisa di sini tuh masih tetap bertahan sampai sekarang itu gimana? Apakah mungkin ada keunikan atau yang Keunikan lain? barangnya. Ya itu ya. Ini dalam cerita kita ya. Ini kan jasa. Iya. Ya. Nah, jasa tuh kadang tuh ada orang tuh melihat jasa kita melayani orang tuh gimana. Nah, makanya saya bilang kan klien tuh harus puas. Cuma kadang ada klien tuh yang nakal juga. Makanya kita buat perjanjian kerja. Akhirnya orang yang bekerja sama kita tuh kita maksimalkan agar mereka tuh seneng gitu. Itu aja sih. Kalau menghadapi persaingan terus gimana? Kan banyak label-label yang lain gitu. Persaingan Persaingan tapi pesaing. Oh, ada persaingan ya. Iya. Hasilnya tuh berkat tuh ada sendiri-sendiri ya. Cuma gini, apa namanya? Tadi kamu main ciri khas ya. Ciri khasnya kita simpel adalah ke arah desain yang simpel tapi bisa bagus. Banyak tuh interior yang menjanjikan segala sesuatu bla bla bla. Ini bagus, pas dipraktikkan. Jadi yang kita jual adalah gambar yang kita jual, pas diaplikasikan itu sama. Banyak. Ya, nggak maksud cuma banyak itu gambarnya bagus, bahkan Instagramnya bagus, pas diaplikasikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi hati-hati berjanji. Apalagi cowok kalau janji sama cewek. Hati-hati loh. Kamu tuh berjanji sama yang mana nih? Oh nggak ada ya. Ya gitu. Yang penting adalah apa yang kita omongkan tuh harus kita kerjakan. Itu serius. Itu serius. Karena klien bilang, wah ini kita sudah perjanjian kerja, tapi kok orangnya kayak begini gitu loh. Gitu. Ditagih. Gitu. Orang pasti nagih kita loh. Gimana kerjaanmu kok gak sesuai dengan perjanjian gitu loh. Konsisten juga harus dibutuhkan. Harus, sangat harus. Itu penting sekali. Ya makanya saya bilang kan visi misi harus kuat. Nah, salah satu fungsinya visi dan misi adalah konsisten. Konsisten. Gitu. Dan buat konsisten itu sulit loh. Sulit. Iya. Kayak orang masak nasi goreng nih. Kamu masak. Resepnya sama, tapi bisa beda loh. Nah, itu kan dari SDM-nya. Nah, paling gampang adalah dibutuhkanlah teknologi. Kan nasi goreng biar sama, pakai mesin nasi goreng. Jadi biar sama gitu loh. Konsistensi itu sulit loh. Ya kalau itu kan ada karyawan yang belum konsisten gimana? Harus kita ajari. Kita briefing setiap 1 bulan kita briefing. Kamu kurang apa. Tapi memberikan kritik yang membangun ya, bukan menjelek-jelekan. Iya, pasti dong gitu. Kalau dalam bisnis itu kan pasti akan mengalami keuntungan dan kerugian ya. Nah, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan Desima ini gimana? Oh, maksudnya dalam hal profit? Ya bisa itu juga. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita bilang, ya ini mungkin sekedar pengalaman aja ya, ini pengalaman ya, Iya. nggak apa-apa ya di luar Iya, nggak pengalaman. apa-apa. Setiap pekerjaan, 10 pekerjaan kita dapat pasti ada satu yang rugi, pasti. Itu ngajarin kita juga untuk percaya sama Tuhan kayak maksudnya, oh iya kamu tuh jangan sombong gitu. Oh iya. Nah, makanya kan kayak aku bilang 10 klien ada satu klien yang tidak enak. Kita rugi kan, tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya kita harus menerima itu juga. Nggak mungkin penjual itu akan selalu untung juga. Pasti di restoransi pasti ada rugi. Itu. Makanya ada juga namanya manajemen keuangan. Kalau sudah mendapatkan uang, jangan langsung dihabiskan. Harus ditutup. Iya. Untuk apa? Jaga-jaga untuk kalau misalnya ada kerugian. Itu. Kita kalau bekerja harus siap rugi. Kalau kita nggak siap rugi, nggak bisa. Gitu. Harus berani siap rugi ya. Terus ini Desima Interior ini diekspor lah. Ekspor maksudnya Ekspor ke luar negeri gitu, selain dijual di Indonesia. Wah, kayaknya itu tujuan yang bagus ya. Wah, ini nambah ide. Mungkin kita akan ke sana coba ya. Oh masih proses ya? Ya masih belum kepikiran, cuma karena itu dia bilang. Jadi masih di dalam negeri? Masih di dalam negeri. Iya. Oh, tapi kalau sampai keluar negeri luar biasa gitu. Iya. Ya semoga bisa. Amin. Ya, sekian Pak, terima kasih ya telah meluangkan waktu Bapak dengan kami. Kami juga sangat senang. Oh iya. Ya, dan mungkin ada saran atau saran atau pesan buat para penonton dan kami juga. Oh, untuk teman-teman sekelas. Iya. Ya kalau misalkan ada yang ingin merintis usaha Merintis usaha gitu.
Ya artinya setiap usaha itu sama. Usaha itu kan ada bidang, ada jasa, ada yang jual barang dan lain ya. Yang penting adalah semangat dan itu lagi visi misi itu harus kuat. Itu paling penting. Apalagi kalian ingin membangun perusahaan yang besar ya. Bayangkan aja kalian punya anak buah 50, 100, entah berapa lah. Tapi pemikirannya itu beda-beda. Ya kan? Nggak tahu kemana perusahaan kalian akan pergi. Kalian harus pinter-pinter bagus-bagus mengerucutkan impian visi misi itu paling penting. Dan itu sulit loh. Iya. Itu sulit loh. Gitu. Ya Pak, terima kasih ya. Semoga Terima kasih. usahanya semakin sukses Pak. Ya, Dan semoga saya- kita semakin Ya. maju ya. Iya, siap. Ya, Terima kasih. Ya. Iya, siap. Ya, untuk bagi para teman-teman yang sudah menonton podcast kami, terima kasih dan semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin merintis usaha. Dan bagi teman-teman yang ingin merintis usaha, semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kalian semua. Sekian dari kami dan terima kasih. Bye. Bye.